Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM-nya Indah pimpin doa. Siap. Sebelum belajar berdoa dimulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ada semua. Ada semua. Alhamdulillah, berarti tandanya kita semua diberikan kesehatan. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo dirijennya. Ayo, Arifah. Berdiri semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, biar lebih semangat sebelum belajar kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran peserta didik dapat satu mengidentifikasi masalah yang disajikan melalui kegiatan mengamati video cerita ban bocor pada PowerPoint dengan konsep berpikir komputasional. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian mampu menyusun dan menyelesaikan solusi permasalahan yang disajikan dengan mengikuti prinsip berpikir komputasional dengan benar. Nah, nanti kegiatan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kalian akan melaksanakan
kasus dalam berpikir komputasional. Kemudian kalian belajar secara berkelompok, berdiskusi ya mengenai tata cara pembuatan nasi goreng telur. Kemudian kalian juga akan mengerjakan soal evaluasi secara individu melalui tahap. Apa itu tahap? Nanti kita tahu ya sama-sama. Nah, coba kita lihat video berikut ini. Muncul dengan aku gimana tempat tambahan ini kayaknya jahat ya. Aku tanya nambah dulu lah. Pak, numpang nanya Pak, saya mau nambah tempat yang dekat ini ya Pak. Oh mau nambah ya Dek? Kamu dulu saja, tidak ada timpang. Tidak timpang dulu katanya Dek. Oh gitu ya Pak, nanti ya Pak. Iya terima kasih Dek. Malam bertanya tetap di jalan. Oke. Nah, dari video tadi itu tadi menceritakan apa videonya? Tambal ban atau ban motor. Kalian pernah nggak di jalan? Misalkan lagi naik sepeda atau lagi naik motor, kemudian bannya bocor. Terus apa yang kalian lakukan? Ke bengkel. Selain itu? Menambah. Terus dibawa pulang. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Telepon orang tua. Ada yang langsung ditambah, ada yang telepon orang tua. Kemudian ada yang dorong atau barangkali ada yang bisa beresin sendiri. Ada nggak? Nah, kalau solusi-solusi yang kalian lakukan kayak misalkan kalian udah deh telepon orang tua aja, atau udah saya dorong aja, atau saya cari bengkel aja. Nah itu tuh sama aja dengan konsep berpikir komputasional. Apa? Apa sih berpikir komputasional tuh? Konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Jadi, berpikir komputasional itu adalah intinya kita berpikir seperti komputer. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ya. Coba diulang. Tadi berpikir komputasional itu berpikir seperti apa? Seperti komputer. Nah, apa sih berpikir komputer itu? Jadi berpikirnya itu kita sistematis dan logis. Jadi gimana nih cara menyelesaikan solusi tersebut? Kayak misalnya tadi ban bocor. Ada yang telepon orang tua, ada yang menambal sendiri mungkin, atau ada yang dorong yang di bengkel. Nah itu kan sama aja memecahkan permasalahan atau mencari solusi. Nah itu disebut berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional dengan abad 21. Kita hidup di abad berapa sih? Sekarang? Abad? Ya, 2025 itu berarti abad berapa? Abad 21. Kalau ditanya, kita hidup di abad berapa? Kalian jawabnya? 21. Pada abad 21 ini, ya, berpikir komputasional itu erat kaitannya dengan 4C atau 4C. Yang pertama, coba dibaca. Kaitannya dengan 4C
berpikir kritis. Kemudian yang kedua, creativity atau kreativitas atau kreatif. Kemudian yang ketiga, communication atau komunikasi. Yang keempat, collaboration atau jadi ya, 4C ini itu adalah bisa digunakan dengan 4C ya. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Apa arti dari critical thinking? Tadi berpikir. Kalau creativity, kalau communication, kalau collaboration, Nah, 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Apa artinya? Memecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang Memecah masalah yang besar dibagi-bagi jadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah. Ya, agar lebih mudah dikelola. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Itu artinya apa? mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data atau permasalahan untuk membantu menemukan solusi yang efisien. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data atau permasalahan untuk menemukan solusi yang efisien. Kalau dekomposisi itu dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Kalau pengenalan pola itu adanya pola yang berulang. Jadi misalkan nih, saya tadi tuh misalnya ban bocor, udah sering nih, ban bocor lagi, udah saya bawa ban cadangan aja. Nah itu namanya pengenalan pola karena terjadi pengulangan ya. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Apa artinya? Memfokuskan hanya pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang beda menjadi lebih sederhana. Memfokuskan hanya pada informasi penting. Ya udahlah yang penting. Kayak misalnya ban bocor tadi nih. Ya udahlah yang penting bannya bisa jalan lagi. Saya mau ke bengkel aja. Nah, itu namanya abstraksi. Terserah orang bengkelnya mau diapain, yang penting jalan lagi. Nah, itu namanya abstraksi ya. Yang keempat, algoritma. Menyusun Langkah-langkah lebih untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ya, kalau algoritma itu jadi berurutan langkah-langkahnya. Misalkan yang tadi ban bocor. Yang pertama saya mau cari bengkel dulu. Misalkan cari bengkel, lihat dulu di internet bengkel yang dapat yang mana. Kemudian ditambal, setelah ditambal dipakai lagi. Nah itu namanya abstraksi atau urutan ya. Di sini ada contoh sederhananya. Misalkan nih kamu ingin membuat sebuah kue. Ada 4 prinsip. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Kemudian mana suaranya laki-laki? Pengenalan pola. Kemudian apa? Abstraksi. Yang pertama dekomposisi. Kalian memisahkan bahannya. Misalkan bahannya ini untuk mencampur. Bahan ini untuk mencampur, bahan ini untuk yang dipanggang, bahan ini untuk topping. Jadi dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Nah itu namanya dekomposisi kan ya. Yang kedua, pengenalan pola. Menyadari bahwa semua kue butuh bahan dasar seperti tepung dan telur. Jadi ada pengulangan pola. Karena kalian sudah biasa bikin kue, jadi tahu bahannya yang dibutuhkannya apa berarti tepung dan telur ya. Itu contohnya pola. Yang ketiga, abstraksi, fokus pada bahan inti, tidak perlu terlalu rinci seperti merek. Jadi misalkan kalian ya udahlah saya mau beli tepung, terserah nanti mereknya apa, yang penting bisa buat kue. Nah ya itu namanya abstraksi. Kemudian yang keempat, susun langkah algoritma, susun langkah demi langkah cara membuat kue.
tadi algoritma itu berurutan. Kalian udah tahu nih stepnya. Yang pertama dicampur dulu, kemudian dipanggang, kemudian di topping. Nah itu namanya algoritma. Nah, kemudian keuntungannya. Keuntungan berpikir komputasional yang pertama dibaca yang pertama. Yang kedua, yang ketiga laki-laki suaranya. Yang keempat, yang kelima, itu adalah keuntungan dari berpikir komputasional. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada dua. Apa? Plug dan unplug. Bisa nggak dibacanya? Plug dan unplug. Plug dan unplug. Kalau pembelajaran plug menggunakan perangkat teknologi seperti laptop, komputer, jaringan internet untuk mengajarkan konsep komputasional. Jadi kalau pembelajaran plug itu adalah menggunakan perangkat teknologi seperti apa? Laptop, HP, komputer, jaringan internet ya. Kalau unplug itu kebalikannya. Kalau plug membutuhkan internet atau perangkat, kalau unplug itu adalah tanpa internet, hanya ada aktivitas fisik dan permainan. Sebelum ke LKPD, nanti Ibu akan bagikan soal per kelompok ya. Kalian sudah berkelompok, Ibu bagikan ya. Di sini ada LKPD-nya adalah kalian membuat nasi goreng telur. Alat bahannya apa? Langkah-langkahnya gimana? Ya. Sudah pernah membuat? Walaupun belum pernah tapi tahu kan caranya, cara membuatnya. Jangan lupa ditulis nomor kelompoknya. Nomor kelompok aja. 1, 2, 3.
komposisi. Nah, menggunakan prinsip dekomposisi. Coba katakan. Cara memasak nasi goreng telur. Pertama, taruh wajan di atas kompor, lalu menyalakan kompor dan memasukkan minyak. Lalu memasukkan bawang yang sudah dipotong. Masukkan telur, lalu dioseng-oseng dan masukkan nasi. Lalu dikasih kecap dan bumbu racik. Lalu masak hingga matang. Dan sajikan di piring dengan lalapan segar dan jadi. Oke. Tadi menggunakan prinsip apa? Dekomposisi. Artinya membagi menjadi yang lebih kecil. Berarti dibaginya apa? Menjadi bahan. Ya, bahan sendiri. Kemudian alat ya. Kemudian bumbu gitu ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Pertama-tama masukkan minyak dan nyalakan kompor. Masukkan bawang yang sudah dipotong-potong. Lalu tumis hingga harum. Masukkan telur lalu diorak-arik. Lalu masukkan nasi dan bumbu-bumbu beserta kecap. Lalu masak hingga matang. Lalu masukkan ke dalam piring dan masukkan topping-topping yang sesuai selera dan siap disajikan. Bisa ya. Berarti itu pakai prinsip pengulangan. Dia pernah bikin nasi goreng? Sering tuh. Berarti itu tandanya menggunakan prinsip pola atau pengulangan. Pertama itu warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan cara membuat nasi goreng ala kelompok kami dengan cara algoritma. dengan menggunakan prinsip algoritma. Silakan. Alat dan bahan: piring, wajan, sendok, pisau, spatula, kompor, gas, garpu, nasi, telur, minyak, kecap, penyedap rasa, sayur, cabai, bawang merah, bawang putih, timun, tomat, ayam, kerupuk. Langkah-langkah pembuatan nasi goreng: pasang gas, taruh wajan, nyalakan kompor, tuangkan sedikit minyak, oseng bawang merah putih, pecahkan telur lalu dioseng, masukkan nasi, lalu kol dan penyedap rasa, aduk sampai merata, tuangkan kecap hingga merata, masak sampai matang, matikan kompor, tuangkan ke piring, kasih timun, tomat dan kasih suiran ayam dan ditambah kerupuk. Nasi goreng ala kelompok 3 siap disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pembuatan. Masukkan minyak dalam kuali. Masukkan nasi. Lalu masukkan telur. Lalu kasih kecap. Kasih
kasih bawang goreng. Kasih timun di atasnya. Oke. Sebentar, kelompok 2. Kelompok 1, terakhir. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Langkah-langkah pembuatan: siapkan wajan, campurkan minyak, nyalakan, bukan bawang lalu dipotong-potong, digoreng silakan. Tambahkan kecap, masak hingga matang, lalu masukkan ke dalam piring. Oke. Kita kelompok 1. Tadi menggunakan ada yang menggunakan prinsip apa? Algoritma Dari posisi pengulangan atau pola. Selanjutnya, oke, sebelum evaluasi, kita stretching dulu lah. Coba bangun semua berdiri. Habis ini evaluasi ya.
Lagi ya. Nomor 3 siap-siap. Poinnya ganda. Dekomposisi, kemudian pola, algoritma, apa lagi? Tadi dekomposisi apa? Dekomposisi memecah bagian menjadi yang lebih kecil. Kalau algoritma berarti berurutan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai etika penggunaan kecerdasan artifisial ya. Nah, sekarang Ibu bagikan refleksinya. Sebentar ya. Kalian isi dulu. Nah, di situ ada hari ini aku belajar tentang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati.